Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi tentang Mendeley. Hari ini kita akan mencoba menggunakan Mendeley dalam mengutip atau membuat kutipan atau citasi dan juga referensi. Mendeley bisa diakses melalui referensi di Word ya. Kita buka Word, kemudian di referensi di sana ada Mendeley. Pertama-tama dalam kita mengutip atau menulis laporan, kita tulis dulu laporannya. Misalnya tulis latar belakang, isinya apa yang akan kita tulis di sini sesuai dengan kutipan hasil buku atau hasil referensi yang kita baca. Setelah kita baca referensi, kita pahami, kemudian kita tuliskan apa pemahaman kita di sini. Kita tuliskan kalimat dari hasil membaca atau hasil memahami referensi. Cara yang benar dalam mengutip tidak boleh sama persis yang ada di buku maupun di sumber pustaka atau di referensi ya. Jadi beda atau dilakukan parafrase atau sesuai dengan pemahaman kita. Nah, setelah kita menulis kalimat yang tadi, hasil pemahaman tadi, kita tulis di akhir kalimat, di akhir kalimat tadi, beberapa kalimat di depan ini yang kita tulis ini berdasarkan pemahaman dari referensi apa ya, dari referensi mana, kemudian kita lakukan kutipan. Untuk melakukan kutipan di akhir sini ya, kita kutip, kita klik di atas di referensi situ ada insert citation di Mendeley ya, yang Mendeley yang kiri ada M-nya. Kita boleh mengetik keywordnya, boleh judul, boleh author, boleh tahun. Di sana kita pilih, misalnya ini satu ya, saya pilih, kemudian oke. Semua referensi yang bisa dipilih adalah referensi yang ada di library kita di Mendeley Desktop. Nah, ini jenis kutipannya pakai numbering ya, pakai angka. Karena ada angka 1 superscript. Nah, ini bisa kita ganti sesuai dengan style yang kita gunakan. Di atas di sana di Mendeley ada style ya. Kita pilih, karena kita menggunakan ini numbering maka masih numbering di sana ya. Kalau kita mau menggunakan author, tahun, maka stylenya adalah APA ya. APA di sana. Ketika kita ganti APA maka sudah berubah, kutipannya juga berubah. Jadi nanti ketika kita ganti lagi dengan yang lain, style yang lain, Vancouver dan lain-lain, bisa berubah juga menyesuaikan otomatis ya. Nah, kita gunakan APA saja ya, sepakat menggunakan APA. Namun kita boleh menggunakan yang lain tergantung style yang digunakan di institusi atau di jurnal atau di mana kita akan publish, misalnya menggunakan style apa kita ikuti. Kemudian kita lanjutkan yang lain lagi. Tadi yang kita kutip adalah berasal dari satu sumber referensi atau satu buku atau satu referensi. Jadi kita kutipnya bentuknya seperti itu, jadi dalam kurung, kemudian nama belakang, koma tahun gitu ya. Nah, sekarang penulisnya atau hasil kalimat ini kita kutip dari beberapa sumber. Ternyata beberapa sumber yang kita baca memiliki persamaan dan yang kita masukkan, kita kutip
berdasarkan pemahaman dari beberapa sumber. Maka kita insert citation, kemudian kita ketik keywordnya apapun itu, boleh author, boleh judul yang ada di Mendeley kita di library. Kita pilih salah satu saja, misalnya ini satu ya. Nah, ini jangan di OK dulu, namun kita ketikkan keyword lagi, keyword referensi yang lain yang kita kutip ya, ternyata isinya sama misalnya. Nah, ada dua ya, misalnya dua referensi ini, saya kutip dari dua referensi. Setelah dua baru kita OK. Maka bentuk kutipannya ketika stylenya APA seperti itu. Jadi nama, tahun, memang tidak tutup kurung dulu, namun sudah otomatis ya begitu ya. Itu juga kalau misalnya referensi yang kita gunakan atau kita kutip pada statement yang kita masukkan atau kita tulis ini berasal dari lebih dari dua atau lebih dari satu, dua, dan seterusnya, misalnya 10 apa 50 gitu kebanyakan ya. Kita lakukan hal yang sama juga. Jadi insert citation, kita pilih satu, pilih ketik keywordnya, pilih satu misalnya seperti ini, kita pilih ini satu, kemudian di OK, pilih lagi yang lain, ini dua ya, kemudian kita ketikkan lagi yang lain, ketikkan keywordnya, ketika referensi, dan kita klik OK, maka menulisnya tiga berderet seperti itu. Nah, ini kita menggunakan stylenya adalah style APA, dan begitu seterusnya untuk kalimat selanjutnya dan juga paragraf selanjutnya dan seterusnya sampai bawah. Nanti dalam kita membuat laporan atau karya tulis diharapkan dalam satu file dan nanti diakhiri dengan daftar referensi atau daftar pustaka. Referensi tergantung apa gaya penulisan selingkung di mana, di jurnal ataupun di institusi kita. Nah, sekarang di akhirnya kita akan membuat daftar pustaka. Pastikan kita tulis daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, di enter ya, jadi kursor berada di bawah daftar pustaka, kemudian di atas di sana ada insert bibliografi. Jadi kita klik insert bibliografi, maka otomatis semua referensi yang kita kutip di atas akan tertulis di bawah sesuai dengan detail style yang kita gunakan. Karena kita menggunakan APA, maka akan urut abjad seperti ini dari A sampai Z. Kemudian menjorok gitu ya, jadi ini sudah menyesuaikan style APA. Dan di sana kita tidak perlu mengatur lagi. Ketika buku yang kita masukkan, maka ada aturan miring adalah yang tertulis miring, italic adalah judulnya. Namun ketika artikel jurnal, maka yang miring adalah nama jurnalnya, bukan judulnya. Jadi kita tidak perlu memikirkan itu lagi. Mendeley sudah mengatur itu untuk kita. Jadi cukup kita pilih style saja. Dan ketika kita pilih style yang berbeda untuk numbering misalnya, nah di atas pun akan tertulis numbering, yang dua referensi juga ada komanya ya. Apa koma apa, ketika satu kedua ya seperti itu. Dan ketika tiga berurutan, maka ada misalnya di sana ada 4 sampai berapa gitu ya. Itu artinya 4, 5, 6 misalnya. Nah, di sini daftar pustaka juga akan menyesuaikan nomor 1 apa, nomor 2 apa. Kalau numbering menyesuaikan dari mana yang diikuti terlebih dahulu, nomor 1 dan seterusnya nomor 2 dan seterusnya.
kita ganti lagi ke EPE juga akan menyesuaikan lagi sesuai dengan absen. Jadi kita leluasa, tidak akan kebingungan lagi untuk mengatur referensi maupun kutipan. Nah, jika sudah ada tertulis daftar pustaka di bawah, kemudian kita mau menulis lagi, menambahkan kalimat, misalnya ada revisi, misalnya menambahkan kutipan lagi yang lain, tidak apa-apa, nanti akan otomatis menambah juga di daftar pustaka. Jadi sama seperti tadi, insert citation, kita pilih misalnya satu lagi, oke ya. Nah, di sana ada. Nah, di daftar pustaka juga otomatis sudah menambah juga sendiri. Nah, itu kalau menambah. Dan seterusnya ya, nanti kita pilih lagi. Nah, di bawah juga di daftar pustaka ketika kita tambah maka akan menambah juga. Nah, sekarang kalau menghapus, misalnya ada revisi, kemudian ada salah kalimat yang ternyata salah dan harus dihapus, maka kita hapus. Dari masukan pembimbing misalnya, oh ini harus dihapus, maka pasti ketika kutipannya kita hapus, statementnya kita hapus, maka kutipannya juga, referensinya juga pasti akan hapus. Jadi misalnya ini kita hapus, oh ini enggak sesuai misalnya kata pembimbing ya, atau kata penguji, nah kita hapus di kutipan. Nah, ternyata di bawah ini belum terhapus. Nah, agar bisa terhapus, kita klik refresh di atas, ada refresh, kita klik. Nah, maka sudah menyesuaikan. Jadi apa yang terkutip di atas di dalam laporan, diskusi atau di daftar pustaka pasti ada. Begitu juga sebaliknya di referensi juga. Demikian cara menggunakan Mendeley untuk mengetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.